Saudara, Polda Jabar telah merilis ciri-ciri dari 3 buronan pembunuh Vina Cirebon yang saat ini masih dalam pencarian dan pengejaran. Bahkan pembunuhan ini selain dikecam dalam Al-Quran, diberikan satu peringatan yang sangat tegas, juga digolongkan oleh Nabi SAW pada satu di antara 7 dosa besar yang membinasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat sedang ramai dibahas publik setelah kisahnya diangkat menjadi film. Film bioskop berjudul Vina Sebelum 7 Hari kemudian memancing perhatian publik. Film bergenre horor yang diangkat berdasarkan kisah nyata tersebut menuai pujian sekaligus kritik dari masyarakat. Mereka yang memuji beralasan film ini membantu mengingatkan kembali tragedi pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina dan kekasihnya Muhammad Rizky pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Cirebon, Jawa Barat oleh para pemuda anggota geng motor. Selain kisahnya yang memprihatinkan, kasus ini juga ternyata belum tuntas 100%. Dalam kasus ini diduga masih ada pelaku yang belum ditangkap, padahal kasus tersebut sudah terjadi 8 tahun yang lalu. Terkait kasus pembunuhan terhadap Vina di Cirebon yang kembali muncul ke permukaan publik, ulama tanah air Ustadz Adi Hidayat ikut mengungkapkan pandangannya terkait kasus yang sedang ramai tersebut. Dalam akun YouTube Adi Hidayat Official, Ustadz Adi Hidayat memberikan nasihat dan pandangannya dari sudut Al-Quran dan Sunnah. Menurut Ustadz Adi Hidayat, pembunuhan merupakan salah satu dosa yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau mengatakan, kasus pembunuhan ini dikecam dalam Al-Quran, dan satu peringatan yang sangat tegas, yang juga digolongkan Nabi Muhammad SAW, pada satu di antara 7 dosa besar yang membinasakan asbul mubikat. Membinasakan boleh jadi dalam arti, menghadirkan satu hal tidak nyaman dalam kehidupan di dunia, membinasakan ketenangan, kebahagiaan, satu harapan dan juga memberikan satu kondisi yang binasa, saat kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak, kata Ustadz Adi Hidayat. Berikut isi nasihat dan pandangan Ustadz Adi Hidayat yang beliau sampaikan dalam akun YouTube-nya. Teman-teman, di antara perbuatan yang dinilai mengandung dosa yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dosa pada perbuatan menghilangkan satu nyawa. Dalam bahasa kini sering disebut dengan pembunuhan. Bahkan pembunuhan ini selain dikecam dalam Al-Quran, diberikan satu peringatan yang sangat tegas, juga digolongkan oleh Nabi SAW pada satu di antara 7 dosa besar yang membinasakan. As-sab'ul mubiqat. Membinasakan boleh jadi dalam arti hadirkan satu hal yang tidak nyaman dalam kehidupan di dunia, membinasakan ketenangan, membinasakan kebahagiaan, membinasakan satu harapan, dan juga memberikan satu kondisi yang binasa saat kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Artinya dosa ini, kata Ustadz Adi Hidayat, sangat memberikan satu pengaruh yang sangat buruk, baik bagi kehidupan dunia maupun dengan kehidupan akhirat. Satu dari 7 yaitu, menghilangkan nyawa dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum, oleh ketentuan yang berlaku di dalam surat Al-Isra ayat 33. Dengan tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu larangan yang sangat keras, tentang dosa atau perbuatan yang dimaksud pembunuhan. Bahkan dalam satu kasus di Al-Quran, di surat An-Nisa ayat 93, jika korbannya adalah korban dari satu pembunuhan berencana, bahkan korban adalah sosok yang beriman seorang muslim, maka terdapat 5 ancaman. Pelaku terancam mendapatkan neraka jahanam, bukan hanya sekedar neraka namun neraka jahanam, dan dijamin kekal di dalamnya, murka dan dijanjikan siksa yang sangat berlipat. Artinya, dosa ini memberikan satu pengaruh yang sangat buruk, baik bagi kehidupan dunia, pun dengan kehidupan akhirat. As-sab'ul mubiqat. Satu di antara 7 itu ialah qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq. Membunuh satu jiwa, menghilangkan nyawa dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum, oleh ketentuan yang berlaku. Di dalam surah ke-17, surah Al-Isra, di ayat ke-33, dengan tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu larangan yang sangat keras tentang dosa ataupun perbuatan yang dimaksud pembunuhan, menghilangkan nyawa seseorang. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Dan janganlah kalian
sekali-kali menghilangkan nyawa seseorang, membunuh seseorang, kecuali pada sesuatu yang dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku, oleh hukum yang berlaku, dengan alasan yang dibenarkan. Bahkan dalam satu kasus di Quran surah keempat An-Nisa, di ayat 93, jika korbannya adalah korban dari satu pembunuhan berencana, bahkan dia adalah sosok yang beriman, seorang muslim, seorang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terdapat 5 ancaman bagi pelaku pembunuhan berencana yang korbannya adalah seorang muslim atau bahkan orang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyampaikan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida, dan siapapun yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan terencana, dan korbannya adalah satu orang beriman, sosok muslim yang yakin dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang dia potensi dapatkan? Fajazauhu jahannam, dia terancam dengan neraka jahanam, bukan sekedar neraka, tapi neraka jahanam, khalidan fiha, dijamin kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, dia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa la'anahu, dan ia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan oleh Allah siksa yang sangat berlipat. Ayat ini tentu turun untuk memberikan kesan pencegahan yang kuat pada satu hal yang sangat membinasakan. Membunuh seseorang dalam kehidupan di dunia ini tentu memutus harapan ia untuk mengumpulkan banyak nilai-nilai kebaikan, memberikan kontribusi yang positif dalam nilai kehidupan berkemanusiaan. Membunuh cita-cita dia, membunuh, menghentikan semua proses kebaikan yang mungkin sedang ia tenun, dan tentunya juga membunuh, menghentikan berbagai macam ragam kegiatan positif, amal soleh yang mungkin sedang ia siapkan. Untuk itu, kemurkaan Allah lahir dengan menghadirkan 5 ini, sekaligus memberikan sebuah pengingat, jangan sampai terjadi hal yang demikian. Sudah menjadi fitrah dalam kehidupan kita bahwa setiap perbuatan yang buruk itu, yang kadarnya bisa menghancurkan, memutus berbagai harapan, atau extraordinary crime, tentu ancamannya pun sedemikian tinggi. Pembunuhan, narkotika, dan kegiatan-kegiatan sejenis mendapatkan ancaman yang tidak ringan di dalam pasal-pasal hukum positif. Undang-undang, kitab undang-undang hukum pidana, bahkan terancam juga dengan pidana mati. Oleh karena itu, wajar jika hukum dunia saja sedemikian ketat, maka hukum akhirat pun sedemikian dahsyat. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah saddu dzari'ah dalam ilmu ushul fiqih, untuk mencegah seseorang bertindak di luar batas kewajaran sehingga terperosok pada resiko yang demikian besar. Nah, untuk itulah kemudian hukum ketat dihadirkan supaya tidak dilakukan. Artinya kalau ada orang yang sengaja melakukan dan telah mengetahui ancamannya, telah mengetahui potensi hukumannya, maka orang ini memang sedang berada dalam kondisi di luar batas kemanusiaan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.